itu suatu saat itu saya pusing. Biasanya nggak pernah minum, nggak pernah orkes di situ depan saya, nggak mau. Tapi istri saya bebas. Yang penting jangan membawa perempuan, jangan kawin lagi. Demi Allah kalau 3 miliar ada. Bicara ragam musik, Indonesia juaranya. Dari semua genre, musik dangdut dengan berbagai variannya paling banyak penyukanya. Di saban kali hajatan di kampung-kampung, kurang mantap rasanya si tuan rumah jika tak memanggungkan orkes dangdut. Dan bagi sebagian orang penonton dangdut, kurang nikmat bila tak ikut larut berjoget. Dan demi menggairahkan sang biduan menyanyi, saweran diumbar di pentas. Saweran berasal dari bahasa Sunda sawer, yang artinya melempar uang saat upacara tradisional seperti perkawinan dan hitanan. Besarnya duit tergantung si penyawer, ada yang puluhan ribuan rupiah, tapi tak jarang pula yang jutaan. Adalah Sarto, seorang pengusaha mebel di Jepara, Jawa Tengah yang sudah kondang namanya sebagai penyawer sejati. Sarto, si Raja Sawer. Tak main-main, sekali joget puluhan juta rupiah enteng ia hamburkan. Kepada si biduan saat di panggung, juga duit bonus saat bubaran pertunjukan. Dengan catatan, si Raja Sawer terpuaskan dengan penampilan si biduan. Pedangdut yang digandrunginya Ayu Mustika dan Ayu Lestari. Kadang-kala 500, kadang-kala ya 300 pertama. Tapi kalau jogetnya enak ya tambah gitu. Saya nggak mau sedikit-sedikit itu nggak mau, malu. Oh saya sopan. Saya jejer di sini, umpama 300 ya ini. Terus tahu terus dikasihkan MC-nya, dikasihkan apa tukangnya. Simpan. Origin. Khususnya paling enggak ya 5 juta. Saya lihat orkesnya dulu. Halus apa enggak? Kalau kasar memang masih enggak suka. Buat Sarto, Orkes Kamelia adalah grup musik nomor 1. Di mana tempat Kamelia manggung, Sarto pasti selalu ada di antara riungan penonton terdepan. Sarto siap maju ke pentas buat nyawer. Sarto dangdut paling doyan musik campur sari. Lagu kegemarannya Caping Gunung yang sempat hits dinyanyikan musisi Didi Kempot. Begitu biduan kesayangan menembang Caping Gunung, Sarto laksana melayang di awan. Lantas, lembar demi lembar duit sawer pindah tangan. Jutaan. Ya paling-paling umpama dangdut, ini campur sari terus dangdut paling-paling ya saya nyawer 3 kali paling-paling. Tapi kalau Jawa sampai habis uang saya ya gini aja. Tapi saya yang paling suka itu Caping Gunung. Pasti langsung saya keluar Caping Gunung. Biarpun nggak ada orang joget, saya langsung joget sendiri. Pak Haji Sarto tahunan itu. Ya lumayan sering. Iya, itu kalau nyawer ya nominalnya banyak. Kadang saya satu lagu itu hampir minim 1 juta. Kabar miringnya Sarto si Raja Sawer tak bisa jauh dari minuman bir. Buat Sarto,
musik campur sari dan bir adalah rumus baku saat menonton orkes. Oke, kalau minum pasti. Kalau nggak minum saya nggak bisa joget. Ya malu mas, orang tua kayak petakilan namanya gitu. Ya kadang kalau baru happy dengan lagu-lagunya ya mabuk. Tapi mabuknya tetap kontrol. Di pentas dangdut kelas kampung, unsur seks biasa jadi bumbu. Grup orkes memang biduan dengan tampilan seronok demi memikat penonton laki-laki, demi saweran meriah. Di daerah tertentu, pentas dangdut bahkan menjadi ajang mesum terselubung antara penonton dan biduan. Uang saweran seolah legitimasi aksi tak senonoh di panggung. Itu tidak berlaku bagi seorang Sarto. Menyawer biduan dilakukannya lebih untuk melepas stres semata. Sarto mengaku tak terbetot hasrat oleh biduan yang disawer. Kalau udah habis turun, udah ya udah. Sedikit pun nggak ada saya mengharapkan. Karena saya suka lagunya gini-gini gitu. Wah, merasa aku nikmat. Itulah saya kasihkan. Suatu saat ada yang nawarin, "Mbah, teko aku gawanan. Bawalah aku. Kamu kasihkan uang saya." Enggak mau, saya butuh happy. Nah, hobinya kan anak kecil-kecil gitu di 14 tahun, 15 tahun. Lah karo biduan buat apa? Udah blong semua. Harus berhenti. Ojo rese. Tak kasih minum uang. Bu 100, bu 500, bu. Usaha mebel yang digeluti Sarto sedari akhir 80-an boleh dibilang sukses. Di Jepara, Jawa Tengah, Sarto tergolong pengusaha kelas menengah. Bergelimang harta tak lantas Sarto hidup berfoya-foya. Awalnya, Sarto adalah lelaki rumahan biasa. Gaya hidupnya sontak berubah urakan kala didera masalah rumah tangga 6 tahun lalu. Sarto lantas berkarib dengan orkes dangdut dan bir. Gaya urakannya juga menjalar dalam caranya menjalankan bisnis. Sarto tak risih melayani pembeli sembari mencekik leher botol bir. Nota resmi tokonya pun dicetak dengan kata-kata nyeleneh. Pembantu saya masuk ke kamar saya. Begitu kan masuk kamar saya, mana orang laki nggak mau ditawarin perempuan. Anak saya tahu, lapor sama mamahnya. Begitu mamanya tahu, anak saya marah-marah, ditampar perempuan tuh. Itu saya pusing. Akhirnya saya mau minum, mau lihat orkes. Biasanya nggak pernah minum, nggak pernah orkes di situ depan saya, nggak mau. Bener itu, nggak mau. Anti orkes dulu tuh. Begitu itu terus saya ke kafe tiap hari. Tapi istri saya bebas, istri sini bebas mau ambil habis berapa terserah. Yang penting jangan membawa istri, jangan membawa perempuan, jangan kawin lagi. Pertama nyawer stres di Kalongan sini. Pekalongan sini. Mendem, ya namanya orang stres ya. Mendem saya nggak tahu itu enak nggak tahu, saya dikasih ya minum aja, letak deh. Jika dihitung-hitung, sedari Sarto kali pertama menggilai berjoget 6 tahun lalu, sekira 3 miliar rupiah sudah dihamburkannya untuk urusan sawer menyawer. Tiap pada orkes pasti nyawer.
Itu atas dasar simpatik aja. Panggilan seni dan dipanggil oleh seni. Tidak ada kepentingan apa-apa. Banyak. Bisa 20 juta habis, 10 juta habis. Tergantung. Kalau dia udah mabuk, merasa uangnya habis. Pernah satu tinggal uang berapa kepiorkan di atas panggung. Begitu enggak tiap hari. Kalau siang ini ke karaoke habis 10 juta, 20 juta. Pernah itu. Aku demi Allah kalau 3 miliar ada. Sumpah, demi Allah. Enggak ada 3 miliar. Tapi aku enggak, apa tuh, enggak pusing. Sarto beruntung bisnis mebelnya terus berjaya. Dan dari situ kegemarannya menyawer jadi tak putus. Soal perilaku gila menyawernya ini ternyata disokong oleh istri pertamanya. Istri saya tuh percaya terserah. Daripada kena pusing mikir ke orang, pergi orkes saja, nyawer enggak apa-apa. Bener istri saya sini. Bener-bener hebat istri saya. Dia mau ambil, andai kata saya gedak nggak, punya uang dikasih. Tapi saya nggak mau minta perempuan. Di mata para karib, Sarto sejatinya sosok sosial, Sarto royal. Sarto tak pernah lupa menyodorkan amplop berisi duit kepada si tuan rumah hajatan. Hitung-hitung, ungkapan terima kasih dibolehkan mampir berjoget dan nyawer. Kalau cuman orang punya hajat, walaupun nggak kenal, itu tetap kita datang dan undangan, kasih angpau ke yang punya hajat. Kan kita udah nikmatin hiburannya, kita juga mesti ngormatin yang punya hajat. Kadang-kadang orang receh, harus berhenti, ada receh. Tak kasih minum uang, bu 100, bu 500, bu 50, minum. Kalau mau minum aja. Saya gitu. Terus, harap. Andai kata anak saya tuh udah tahu anak yang kecil ini, tahu nggak akan minum. Saya udah sempat. Kalau anak saya udah tahu anak saya jangan minum, saya mau berhenti. Di mata keluarga, Sarto adalah sosok bapak penyayang. Sarto sempat 2 kali menikah. Dengan istri pertama, ia punya 1 anak yang sudah memberinya seorang cucu. Dari perkawinan kedua yang lantas berantakan, Sarto punya anak berumur baru 3 tahun. Anaknya dari mantan istri kedua hidup rukun dengan anak cucunya dari istri pertama. Sarto kini berumur 63 tahun. Namun di usia yang kian sepuh, Sarto masih enggan menanggalkan kebiasaan menenggak bir. Akan halnya kegemarannya menonton orkes bertahap mulai berkurang. Bapak itu ya baik, tapi ya sedikit keras gitu. Wah, orangnya itu jujur. Kalau di bisnis, bonafit. Jadi sama teman juga, misalkan teman tidak jujur, pasti tidak akan mau berteman lagi. Kesel. Kapan berhentinya gitu kan, sudah tua gitu loh. Kan orang kan nggak tahu biasanya kan kalau sudah tua kan sudah tobat gitu, kok nggak tobat gitu. Nggak bisa, nggak berani ngomong sama bapak, takut.
Bapak gelek ya. Kalau uang dibuang kan sayang gitu sih, untuk juga-jugaan. Katanya bila ini apa? Yang penting seneng gitu bapak ini. Enggak, kalau ibu saya sih jarno wae gitu, biarkan saja nanti laren-laren sendiri gitu, berhenti sendiri gitu. Pernah saya ingatkan, tapi dia bilang kamu jangan menggurui saya. Saya rumah apa merasa adiknya saya oke lah, tapi jangan kalap. Jadi senang, terus seneng, terus menjadi senap. Aku mau kalau sudah saya nggak minum, saya nggak selingkuh lagi. Kalau aku andai kata berangkat sekarang, aku masih selingkuh. Orang-orang itu ngatani apa saya, Sarto Kadindulila. Loh, kebanyakan gitu. Kalau kaji kudu bersih. Bagi saya loh, harus nggak minum, nggak selingkuh, taat marang segala. Andai kata anak saya tuh udah tahu anak yang kecil ini, kau nggak akan minum. Saya udah semua. Kalau anak saya udah tahu anak saya jangan minum, saya mau berhenti. Dalam kajian sosiologis, fenomena sawer-menyawer disebabkan rupa-rupa faktor. Ada faktor kepencut si biduan, ingin berderma, hingga faktor gengsi, ingin dipuji dan dipandang banyak uang. Semua musabab itu menjadi hal biasa saja jika dilakukan dengan jumlah uang yang wajar. Namun, menjadi luar biasa ketika uang saweran hingga puluhan juta rupiah.